keunggulan yang ditawarkan XL7 ini sebenarnya udah banyak banget. Irit iya, nyaman iya, modelnya gagah juga iya. Tapi mobil ini juga jadi salah satu mobil yang paling banyak hatersnya, paling sering dibully internet, dan paling banyak diragukan sama orang-orang yang belum terlalu mengenal brand Suzuki. Lantas, video ini kami akan berikan 5 alasan buat meyakinkan kalian kenapa mobil ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik buat kalian yang lagi cari mobil keluarga yang serba bisa. Oke, kita udah dalam mobil XL7 Alfa tahun 2021 dan ini udah lama banget dari terakhir kita syuting hujan-hujan. Kita masuk ke alasan pertama. Alasan pertama kenapa mobil ini tuh laris banget gitu ya. Bahkan bisa dibilang jadi ujung tombak penjualannya Suzuki Indonesia. Karena pengalaman berkendara yang diberikan mobil ini itu semua feedbacknya positif. Kalau kalian tanya testimoni-testimoni pengguna XL7. Walaupun banyak yang nggak suka mobil ini, banyak yang hujat mobil ini, tapi kalau kalian tanya penggunanya, itu semua positif. Karena apa? Ketika kalian duduk nih, kita duduk di sini, itu posisi duduknya pas gitu loh. Kayaknya pas banget untuk orang-orang Indonesia. Joknya udah semi bucket seat, menopang, enak, pengaturannya lengkap. Armrest kanan ada pas posisinya, armrest kirinya ini control boxnya bisa dimaju mundurin. Nah, ini fitur yang sederhana tapi tepat banget untuk jadi sandaran tangan. Gak banyak mobil punya dan bahkan gak banyak pabrikan yang memikirkan hal tersebut. Walaupun ini bukan fitur yang mahal. Nah, tapi ini tetap sangat ngebantu ketika kita perjalanan jauh. Visibilitas enak. Ini setirnya juga bisa diatur secara tilt walaupun belum bisa teleskopik. Blind spotnya minim juga ini mobil gitu ya. Apalagi ini kameranya yang Alfa udah pakai kamera depan belakang. Jadi ya, secara posisi berkendara ini memang mirip banget sama R3 yang emang udah terkenal nyaman ya dan ergonomis, cuman lebih tinggi sedikit posisinya karena memang ground clearance mobil lebih tinggi. Nah, jadi udah jelas kalau posisi berkendara mobil ini nyaman dan teruji kalau kalian mau pakai jarak dekat dalam kota ataupun jauh luar kota. Ini mobil nggak ada keluhan. Kalian nggak usah dengar dari kami, kalian bisa tanya sendiri langsung testimoni para penggunanya yang mayoritas kami cukup yakin mereka jawab positif. Oke, lanjut dari posisi berkendara. XL7 kenyamanannya juga banyak yang bilang itu karena dari bantingannya yang empuk, nyaman. Nah, ini kita lewatin posisi tidur, kita rasakan suspensinya. Nah, dia suspensinya tuh empuk ya, dan ini sebenarnya kami pernah bikin video, kami bandingin berbagai macam mobil di kelasnya. Pak Bayu waktu itu ikut, ditutup matanya dan dia milih yang mana. Dan XL7 salah satu pilihan paling enak suspensinya ketika orang itu ditutup matanya. Nggak tahu gitu pilihan mobilnya apa. Jadi nggak tersugesti sama brand ataupun apapun itu. Tapi memang benar, XL7 ini jika dibandingkan dengan mobil-mobil 7-seater yang lain, mobil keluarga ya. Misalnya kalian ada Avanza atau mungkin Stargazer, Expander Cross, Rush mungkin kalau mau masukin LSUV ya. XL7 ini salah satu yang ternyaman lah kalau kalian nggak mau jadiin yang juara satu ternyaman gitu loh. Paling empuk bantingannya, paling enak. Setidaknya ya untuk kelas dia kan orang sebutnya LSUV ya, walaupun dia basisnya MPV. Setidaknya daripada LSUV yang benerannya, mobil ini tuh bener-bener lebih nyaman gitu. Mungkin ya karena preferensi orang juga berubah. Kalau dulu kan mobil semua bantingan keras ya, kurang enak. Apalagi raskonnya zaman dulu. Sekarang orang makin pinter, makin kebuka pikirannya, makin bisa ngerasain gitu. Mana sih yang bantingannya emang lebih nyaman gitu dirasakan. Nah, ini salah satu yang ternyaman jika dibandingkan semua mobil 7-seater di kelasnya. Jadi menurut kami kalau kalian cari yang nyaman, posisi bener tadi kita udah tahu nyaman, bantingan nyaman, ini pilihan yang jelas. Jadi kalau kalian mau cari mobil 7-seater dengan posisi berkendara yang nyaman, bantingannya juga nyaman sehingga sangat capable untuk kalian pakai jarak dekat ataupun jauh, nyaman untuk sampai penumpang. Ini ada salah satu dengan kandidat terkuat yang kami bisa rekomendasikan karena kami udah pernah hampir coba semua mobil yang ada di kelas ini. Urusan dapur pacu, XL7 menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc berkode K15B, 4 silinder DOHC VVT. Di atas kertas, mobil ini dapat menyemburkan tenaga sebesar 103 PS pada putaran 6000 rpm
dan torsi maksimal hingga 138 Nm pada putaran 4.400 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis 5 percepatan. Alasan selanjutnya adalah karena urusan efisiensi bahan bakarnya. Ya, ini jati diri mobil ini sebenarnya tetap R3 ya, cuman emang disuntik otot, dioplas, ditinggiin dikit. Nah, jadi ya mesin R3 itu udah terkenal irit gitu loh. Kalau kita sih sekarang dapat 13,7 km per liter, tadi kan di depan ada macet, ya ini angka real lah ya. Kalau cuman terbaiknya nih mobil, menurut kami kalau emang kalian bisa lebih eco driving lagi dan mungkin gak terlalu kena macet yang parah, 15 km per liter itu angka yang sangat masuk akal dan bisa didapatkan dengan mobil ini untuk penggunaan dalam kota ya. Kalau penggunaan luar kota tentunya bisa lebih, mungkin bisa mendekati 20 karena ini AT konvensional ya. Dan ya ini angka yang terbilang irit walaupun memang bukan yang teririt di kelasnya, tapi kami pernah tes BRV, kami pernah tes expander cross, ya kurang lebih di kisaran angka yang sama. Jadi hebatnya nih mobil, walaupun transmisinya AT konvensional, tapi tetap bisa iritnya menyamain mereka-mereka yang menggunakan transmisi CVT. Yang kalian tahu sendiri kalau CVT perawatannya tentunya lebih ekstra ya kalau CVT. Kalau ini AT konvensional, lebih mudah dirawat dan torsi juga lebih instan di tarikan bawah terutama. Alasan ketiga kenapa kalian harus banget mempertimbangkan si XL7 ini adalah karena soal perawatannya yang benar-benar murah. Dan ini adalah salah satu keuntungan punya mobil Suzuki ya. Walaupun mobil banyak dihujat, tapi sebenarnya ini salah satu merek Jepang yang bengkel resmi udah tersebar luas jaringannya. Spare partnya gampang cari di mana-mana, rawatnya mudah, mobilnya juga nggak rewel. Nah, kita bicara data dulu aja deh. Mobil ini kami cari dari berbagai sumber. Biaya perawatannya dari bengkel resminya, dari kilometer 0 sampai 100.000. Spare part dan jasa itu cuma 6 jutaan. Buat perbandingan, kalau kalian miara expander, itu nominalnya bisa 11 juta lebih. Perbandingan lagi, mobil ini perawatannya semurah apa? Semurah Avanza tipe G yang 1300 cc CVT. Jadinya, kalian piara mobil ini XL7 tipe tertinggi yang notabene nggak bisa disamain sama Avanza, tipe tengah ya, tapi perawatannya semurah Avanza gitu. Dan ini kita bicara kalau kalian rawatnya full di bengkel resmi semua. Tentunya kalau kalian mungkin punya bengkel rekanan kalian yang langganan, bengkel umum, pasti biayanya bisa ditekan lebih murah lagi. Nah, ini juga jadi salah satu kenapa alasan salah satu reviewer ternama, Mas Ridwan Hanif, ganti R3-nya ke XL7 gitu loh. Jadi dia habis buat mobil tempurnya dia pilih XL7 karena salah satu alasan yang disebutkan di videonya dia bilang memang ini mobil nggak pusing, nggak bikin pusing soal perawatan yang nggak rewel gitu loh. Jadi mau kalian banting segimanapun ini mobil rawatnya murah dan gampang. Nah itu salah satu keunggulan mutlak yang dimiliki si XL7 ini. Jadi kalian nggak perlu piara mobil yang tipe tertinggi atau mobil yang nominalnya lumayan mahal gitu mungkin buat kalian, tapi kalian habis itu takut lagi soal perawatannya. XL7 ini bukan mobil yang begitu. Oke, ini salah satu mobil yang bikin kalian gak pusing soal perawatan karena rawatnya mudah dan murah. Alasan keempat untuk memiliki si XL7 ini, nah ini adalah alasan yang gak dimiliki si Suzuki R3. Kalau tadi posisi berkendara mirip, bantingannya kurang lebih mirip, mesinnya juga kurang lebih sama ya, bahkan yang mesinnya K15B. Dan ini memang R3 basisnya. Nah, kalau kepraktisan ini baru yang R3 tidak miliki, yaitu pertama, yang bisa kelihatan langsung aja ground clearance-nya lebih tinggi. Kita tahu zaman sekarang ini trennya tuh mobil yang lagi tinggi-tinggi karena orang males pakai mobil yang pendek-pendek, kalau ketemu jalanan rusak atau tanjakan tuh mobilnya nanti mepet bawahnya itu kena. Nah, itu kan sakit banget rasanya. Nah, kalau si XL7 ini enggak. Dia ground clearance-nya lebih tinggi sekarang. Jadi kalau kalian lewatin medan-medan yang lebih curam atau sedikit curam, itu dia lebih aman. Nah, kedua, kalau kita lihat di dalamnya, dia juga lebih praktis karena dia punya kompartemen yang juga lebih banyak. Dia kompartemen ini ada 23 totalnya tempat penyimpanan, baik yang terbuka atau tertutup. Bahkan di tengah situ, dia cup holdernya, dia ada yang udah ada AC-nya. Jadi ini yang salah satu, bahkan kompetitornya itu nggak punya. Nah, selain itu, dia juga praktis karena buat kalian akses ke baris ketiga itu mudah.
Nggak perlu lipat-lipat bangku, cukup ada tuasnya yang di sini, kita tinggal gini aja. Nah, dan bukannya juga lebar ya untuk masuk ke belakang. Dan duduk di belakang XL7 ini juga kami rasa lebih lega dibandingkan LSUV murni yang sudah ada lebih dulu di market segmen ini. Nah, itu yang membuat dari segi kepraktisan mobil ini pun juga memiliki keunggulan tersendiri yang bahkan nggak dimiliki kembarannya atau adiknya itu si R3 ataupun kompetitor di kelasnya. Dan alasan kelima untuk memiliki mobil ini tentu fiturnya ya, karena ini merupakan improvement dari R3 dan ini tipe paling tinggi, pasti fiturnya ada spesial-spesialnya. Nah, tadi yang tinggal bagian kepraktisan adalah roof railnya yang juga merupakan bagian dari fitur XL7 ini. Roof railnya itu asli, bisa dipakai, tinggal kalian tambahin roof rack aja dan roof box, kalian udah bisa nambah kepraktisan lagi di mobil ini karena bisa bawa barang bawaan yang lebih banyak, dimana R3 nggak punya dan beberapa mobil lainnya itu nggak punya juga ya roof rail bawaan. Nah, lanjut kalau dari segi fitur hiburan, dia sudah LED lampunya dengan daytime running light. Masuknya smart entry, nyalainnya udah start stop engine di sebelah kanan sini. Setir udah balut kulit dan ada audio steering switch serta ada Bluetooth buttonnya, phone buttonnya di sini. Odometer keren walaupun masih analog, tapi setidaknya kita kelihatan modern dan racing banget ya karena garis-garis warna merah. Ada MID juga yang full color dan bisa menampilkan berbagai banyak informasi sampai torsinya aja dan tenaga yang dikeluarkan mobil nih itu bisa kelihatan. Udah electric rear mirror juga, head unitnya lebih besar dibandingkan yang R3 tentunya dengan penghubungan Bluetooth dan konektivitas lainnya. AC digital di sini dan ini bisa sampai 32 derajat Celcius ya, bisa kalau kalian lagi kedinginan ini mobil bisa menghangatkan kalian. Kalau ada cup holder tengah sini, ini yang tadi gue sebutin ada AC-nya, ini yang salah satu yang nggak dimiliki di mobil lain juga. Ada power outlet di sini, ada USB di sini. Dan dia punya juga jok yang sudah kombinasi leather seat. Jadi ini fabric dan ini leather seat. Nah, kalau untuk varian Alfa, spesialnya adalah dia sudah memiliki smart e-mirror kalau bahasa Suzuki. Sederhananya ini adalah kaca spion tengah yang sudah dihubungkan ke kamera belakang dan kamera yang menghadap depan di belakang sini kameranya. Jadi kalau kalian ini udah otomatis merekam ya, seperti dashcam depan belakang bawaan yang ditanamkan melalui spion si XL7 Alfa ini. Fitur keselamatannya pun nggak kalah lengkap. Mobil sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag untuk penumpang depan, fitur vehicle stability control, fitur hill start assist yang bikin mobil ini nggak bakal nyelonong ke bawah ya, meskipun dia penggerak depan. Nah, dia juga sudah dilengkapi dengan parking kamera, parking sensornya juga sudah ada, dan sudah ada ISOFIX juga. Nah, pengereman juga sudah lengkap, ABS, EBD sudah ada. Jadi buat kalian yang cari mobil dengan fitur yang lengkap dan cukup penghibur selama perjalanan dan juga merasa aman dan nyaman ketika perjalanan karena juga sudah ada fitur yang membuat dia nggak gliding ke bawah itu tadi, ya membuat kita makin yakin sejauh 5 alasan yang kita bahas ini, mobilnya emang cocok banget buat jadi pilihan kalian yang mau mobil yang tahan banting, bisa dibawa kemana aja, nyaman dan aman juga ketika kalian berpergian jarak dekat ataupun jauh. Jadi nggak heran kenapa si XL7 ini jadi salah satu mobil terlaris di Suzuki sekarang, bahkan sampai dipilih lagi oleh salah satu reviewer otomotif ternama Mas Ritwan Hanif untuk menjadi mobil operasional tahan bantingnya. Karena memang mobil ini menawarkan segala keunggulan yang dimiliki oleh Suzuki R3 yang sudah terkenal dan mendapatkan feedback yang positif dari para penggunanya. Namun masih menawarkan sesuatu yang lebih dan bahkan tidak dimiliki kompetitornya ataupun R3. Nah, buat kalian tertarik untuk mengenal mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui sosial media kami yang ada di bawah sini. Dan buat kalian punya pertanyaan, silahkan tulis kolom komentar, like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.